Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, geng. Selamat tahun baru 2024. Semoga saham-saham yang kita miliki terus bertumbuh. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 2 Januari 2024 kita ingin membahas emiten PT Hasnur International Shipping Tbk ya. Kode sahamnya HAIS. Oke. PT Hasnur International Shipping Tbk ini sektornya transportasi dan logistik ya, sedangkan subsektornya logistik dan delivery. Bidang usahanya pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Adapun ulasannya ringkasan perusahaan ini, PT Hasnur International Shipping Tbk adalah salah satu dari sekian banyak entitas anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang berada di bawah Hasnur Group, perusahaan induk yang berdiri pada 1966 yang didirikan oleh almarhum Haji Abdul Somad Sulaiman ya, dan almarhumah Hajah Nur Hayati yang merupakan tokoh dari daerah di Banua, Kalimantan Selatan. Hasnur Group dan entitas anaknya merupakan salah satu grup usaha konglomerasi dengan diversifikasi lini bisnis yang mencakup beberapa industri strategis, termasuk pertambangan, agribisnis, media, jasa, dan logistik. Pertumbuhan operasional lini bisnis yang dimiliki oleh PT Hasnur Group saat ini digawangi oleh generasi kedua dari keluarga pendiri dengan dukungan para profesional di bidangnya masing-masing. Potensi pertumbuhan usaha transportasi laut dan logistik ke pelabuhan yang dilakukan oleh HAIS memiliki keunggulan dengan dukungan dan integrasi lini bisnis Hasnur Group di sektor pertambangan batubara. Perseroan memiliki integrasi bisnis dengan Hasnur Group yang membuka peluang pertumbuhan pendapatan dari angkutan batubara karena Hasnur Group sendiri memiliki konsesi seluas 3.990 hektar dengan cadangan 280 juta MT berlokasi di rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang belum termasuk potensi kargo dari beberapa pelanggan lain yang bertetangga dengan wilayah konsesi milik grup ya. Jadi ini juga angkutan pertambangan batubara ya, angkutan batubara. Batubara juga ada kerjasama ya untuk pengangkutannya ya dengan PT Hasnur International Shipping ini ya. PT Hasnur International Shipping saat ini memiliki dan mengoperasikan 12 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas angkut bervariasi mulai dari 7.500 sampai 10.000 ton sepanjang tahun 2020 yang lalu. HAIS berhasil mengangkut sebanyak 4,95 juta MT ton kargo batubara dan keyakinan untuk dapat meningkatkan jumlah ini seiring dengan penambahan jumlah armada. Jadi jumlah armadanya terus akan bertambah ya. HAIS memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Hasnur Resort Terminal atau HRT sebagai pemegang izin badan usaha pelabuhan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan. Anak usaha HAIS yang lain adalah PT Hasnur Mitra Sarana yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat. Pemegang saham PT Hasnur International Shipping saat ini mayoritas dimiliki oleh PT Nur International Samudra sebesar 51%. Kemudian PT Hasnur Jaya Internasional 35%, Jayanti Sari 7%, dan Jainal Hadi 7% dengan penyelesaian hajatan go publik ini. Maka komposisi pemegang saham akan berubah menjadi PT Nur International Samudra sebesar 40,80% ya. Oke kawan-kawan ya. Ini alamatnya di gedung Office 88 ya, lantai 7 SCBD lot 28 Jalan Jenderal Sudirman ya, Senayan Jakarta. Ini jumlah saham yang beredar yang ditawarkan ya. Oke. Kemudian kenapa kita bahas saham HAIS ini? Saham HAIS ini cukup menarik ya kawan-kawan ya. Harganya yang masih tergolong murah ya di 200-an, dan emiten ini juga sering terlupakan ya. Emiten ini IPO-nya pada 24 ya, pada apa ya, bulan Juli
bulan Agustus ya, sampai Agustus di tahun 2021 ya. Ini ya 31 Agustus 2021. Ya. Adapun harga, jadi udah 2 tahun ya PT Hasnur ini ya. PT Hasnur ini launching ya, IPO. Ini emiten yang sudah terbukti ya, semenjak IPO-nya sudah membagikan dividen sebanyak 2 kali ya, 2 tahun sudah berturut-turut semenjak mulai IPO sampai tahun 2023 membagikan dividen pada para pemegang sahamnya ya, para investornya, begitu kawan-kawan. Jadi menarik untuk kita bahas ya. Oh ini ya, listingnya 1 September 2021 ya, IPO-nya ya. IPO-nya pada saat itu dihargakan di Rp300 kawan-kawan. Harga IPO-nya 300, sementara harganya saat ini didiskon ya, di harga 222 gitu kawan-kawan. Jadi udah cukup murah. Sementara kita lihat case statistiknya ya, di sini kita lihat ya, untuk pernya masih di 3,68% ya, di 3,72% untuk pernya ya. Sedangkan PBP-nya masih 0,94 ya kawan-kawan ya. Market cap-nya sebesar 583 gitu. Untuk ROE-nya ya, cukup tinggi ya, di 25,20%. Untuk ROE dengan nilai 25,20% ini berarti perusahaan Hasnur ini diyakini ya memiliki pengerjaannya atau potensi dia untuk terus mendapatkan hasil, begitulah kawan-kawannya. Untuk kinerjanya lah begitu, kinerjanya cukup bagus ya, karena dia ROE-nya tinggi di 25,20% kawan-kawan ya. Sementara untuk net income-nya kita lihat di Q1-nya ya, di tahun 2023 ya, untuk Q3-nya langsung ya di 31 miliar ya kawan-kawannya ya, di 31 miliar. Untuk di Q3-nya dianalisakan ya, pada Q4-nya di penutupan tahun buku 2023 ini PT Hasnur International Tbk ini akan mendapatkan net income di 159 miliar, lebih besar naik ya daripada tahun 2022 dan terus bertumbuh daripada tahun 2021-nya ya, cukup signifikan peningkatannya. Jadi untuk emiten ini sangat bagus untuk kita watchlist ya, atau kita masukkan ke daftar watchlist portofolio kita, begitu kawan-kawan ya. Ini untuk gross profit marginnya ya di 28,11%, sedangkan operating profit marginnya 14,63%, sedangkan net profit marginnya di 13,82% ya. Cukup lumayan ya, cukup bagus perusahaan ini. Sedangkan dividennya ya, ini kita lihat ya, untuk dividennya pembagiannya kemarin di Rp13,25 ya. Payout ratio-nya di 21,95%, cukup tinggi juga kawan-kawannya. Sedangkan dividen yield-nya 5,97% atau di 6%-an. Jadi untuk perusahaan yang baru IPO dan terus membagikan dividen, untuk yield ini cukup besar ya kawan-kawan ya, di 5,97% atau 6% kita genapkan kawan-kawan ya. Jadi untuk perusahaan Hais ini sangat bagus begitu kawan-kawan, cocok untuk kita watchlist ya, atau cocok untuk kita masukkan ke daftar portofolio kita di tahun 2024 ini,
Karena yang mana kita lihat di sini PBB-nya masih di 0,94%, masih di bawah daripada 1 ya. Dan PER-nya juga baru di 3,72%, begitu kawan-kawan. Sedangkan DER-nya juga masih kecil ya. Kalau kita lihat di DER-nya masih 0,16%, begitu kawan-kawan. Jadi sangat cocok untuk kita berinvestasi di emiten HISE ini ya. Adapun ininya ya, kalau kita lihat ya cashnya ya, uang kerjanya cashnya di 164 miliar, total asetnya 883 miliar, sedangkan total utang kerjanya 260 miliar, dan modal kerjanya sebesar 182 miliar, dan total equity-nya sebesar 621 miliar ya. Jadi total utangnya masih kecil ya dari keseluruhan dari total equity-nya, gitu kawan-kawan. Jadi sangat menarik untuk kita masuk di saham ini, di emiten ini ya, karena kita lihat dari tahun 2021 laba net income daripada perusahaan HISE ini terus bertumbuh ya, naik berapa persen nih ke 2022-nya, dan diproyeksikan di tahun 2023 ini akan meningkat lagi, begitu kawan-kawan. Jadi cukup menarik untuk kita masuk di emiten ini ya. Kalau kita lihat di bunda chatnya ya, ya untuk harganya saat ini juga sudah di bawah daripada harga rata-ratanya ya kawan-kawan ya, di bawah ya untuk PI-nya ya. Jadi harganya saat ini di bawah daripada harga dia rata-ratanya selama 1 tahun, begitu kawan-kawan. Sangat menarik untuk kita masuk di perusahaan ini. Di sini kalau kita lihat ya, untuk dividennya, nah di sini kita lihat kawan-kawan, untuk dividennya di tahun 2022 ya, 7 Juli ya, paymentnya ya, paydatenya dia membagikan 3,99 rupiah. Kemudian di tahun 2023 di 9 Juni emiten ini membagikan lebih besar daripada tahun 2022 sebesar 13,25 rupiah, begitu kawan-kawan, di tahun 2023. Dan proyeksi kita di tahun 2024 emiten ini juga akan terus membagikan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, begitu kawan-kawan ya. Inilah adapun harga sahamnya di 222, cukup besar ya yield-nya ya kawan-kawan. Jadi untuk perusahaan HISE ini dapat kita pertimbangkan untuk kita memulai investasi di tahun 2024 ini ya, yang mana angkutannya akan terus bertambah ya, untuk pengangkutan bongkar muat, juga untuk pengangkutan batu bara, begitu kawan-kawan ya. Untuk harganya saat ini kita lihat candlenya ya, candlenya di sini pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Januari ini cukup besar yang masuk ke emiten ini, dan RSI-nya juga menunjukkan tanda-tanda dia akan bullish reversal ya, akan naik ya. Di sini juga kita lihat MACD-nya juga mengarah ke atas, begitu kawan-kawan. Jadi tanda-tanda dia untuk bullish sudah mulai terlihat ya, walaupun volumenya di sini kita lihat hijau tapi belum begitu maksimal hijaunya ya, belum besar ya. Tapi tanda-tanda dia mulai diapresiasi sudah terlihat kawan-kawan. Adapun harga tertingginya di 340-an, sementara harga saat ini di 220 ya. Jadi ada potensi bagger ya
untuk saham HICE ini ada potensi untuk bukan bugger, apa namanya, untuk kenaikan di atas 50%-an ya, di atas, untuk kenaikan 70% dari harga saat ini masih bisa ya untuk emiten ini. Ya, bahkan sempat menyentuh di 360-an. Ya, di 400-an juga sempat menyentuh di awal-awal IPO-nya ya. Jadi kemungkinan untuk buggernya sangat ada ya kawan-kawannya. Untuk perusahaan HICE ini. Ini perusahaan mutiara yang terpendam kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan bisa untuk masukkan ke watchlist portofolio kawan-kawan untuk emiten ini. Karena emiten ini terbukti dari mulai IPO terus membagikan dividen sudah berturut-turut selama 2 tahun. Biasa perusahaan-perusahaan yang baru IPO jarang membagikan dividen ya. Seringnya setelah 3 tahun beroperasi baru mulai membagikan dividen begitu kawan-kawan. Sementara Hasnur ini di awal dia IPO langsung membagikan dividen untuk para investornya ya. Kelihatan sudah konsistennya untuk membagikan dividen, dan di tahun keduanya juga dia membagikan. Artinya perusahaan ini terbukti konsisten untuk membagikan dividennya kepada para investornya. Jadi salah satu perusahaan bagus yang wajib, yang harus memang kita apresiasi ya, karena perusahaan-perusahaan seperti inilah yang para investor sukai begitu ya, gemar ya, yang mau membagikan dividen untuk para investornya ya, tidak makan sendiri begitu kawan-kawannya. Jadi oke, untuk perusahaan Hasnur ini sekian dulu yang dapat kita bahas ya. Semoga portofolio kita di tahun 2024 ini memulai terus menghijau sampai akhir tahun 2024 nanti, sehingga di tahun 2025 kita window dressing kembali portofolio kita begitu kawan-kawan ya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.